Kang Muhtar, kalau melihat dari klien Anda, sudah tersampaikankah soal bagaimana ini proses ke depannya, terus kemudian apakah ini pembunuhan biasa atau berencana, atau bahkan menganalisa mentalnya bagaimana Peggy hari ini? Pada intinya kami dari tim kuasa hukum sudah sangat siap untuk membela klien kami. Baik. Bagaimana caranya klien kami terbebas dari jeratan hukum yang sebetulnya tidak ada jeratan buat dia yang sebetulnya kan itu ya. Tapi karena ini kadung sudah ditangkap polisi, ya kita harus buktikan itu nanti entah di pra-peradilan, di sidang pra-peradilan atau mungkin di sidang pokok perkara. Kan tidak bisa sekarang klien kita sudah ditangkap terus tiba-tiba kita bilang ke polisi, Pak, tolong bebaskan klien kami. Ini kan klien kami salah tangkap kan tidak bisa. Betul, jadi harus berproses. Tapi keyakinan kami adalah apapun ceritanya bahwa klien kami memang betul-betul tidak bersalah. Maka selayaknya kami berjuang mati-matian untuk membela dan membebaskan klien kami. Baik, itu yang memang disampaikan Kang Muhtar. Ya. Bang Musa, kalau dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, apa saja bukti kunci nih yang jadi catatan? Bukti kunci apa yang diperlukan untuk mengungkap pelaku utama? Ya, jadi sebelum kita podcast, saya minta ke pengacaranya siapa ini namanya Pak Jutek Wongso nih. Saya minta semua putusannya ya. Baik. Kemudian juga Abang sudah komunikasi? Kemudian dengan Farhad Abbas juga saya minta. Ya, tapi Farhad Abbas belum memberikan, Pak Jutek Wongso sudah berikan. Jadi setelah saya baca itu ya memang ada suatu hal yang mengagetkan ya. Yang mengagetkan itu misalkan ya mengenai ini kan tindakan perkosaan terhadap anak. Ya, di bawah umur. Di bawah umur ya, si korban itu di bawah umur. Dan bukan hanya pasal pembunuhan, pasal perlindungan anak dikenakan. Tapi kenapa tidak ada hasil-hasil ya daripada persetubuhan itu gitu ya. Apa itu? Forensik maksudnya? Iya, spermanya nggak ada. Oke. Ya kan? Kecuali ya pembunuhan saja lah. Ini kan tapi ada persetubuhan terhadap anak. Ini tidak ada. Jadi abang secara tidak langsung mempertanyakan peran forensik kalau begini? Iya. Baik. Satu itu. Yang kedua ya, peran daripada, ya mohon maaf, dari penasihat hukumnya. Penasihat hukumnya, ya mungkin sependek pengetahuan saya, apa sih yang diteriakan gitu. Kan peran penasihat hukum ini kan filter lagi dari luar pemerintahan. Teriakan peruitnya apa? Apakah rapor Komnas HAM, geruduk Komnas HAM, minta pertolongan Komnas HAM dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Tetapi yang saya pertanyakan, ini sampai dengan saat ini saya masih merenung nih. Kenapa tidak mengajukan PK gitu? Itu juga jadi tanda tanya. PK ini kan tidak harus ada novum. Kalau pada saat waktu itu. Baik. Kalau hari ini dilakukan? Harus ada novum. Baik. Ya kan? Kenapa pada waktu itu kan bisa saja. Contohnya ada kekeliruan hakim. Ternyata tidak ada saksi-saksi ataupun keterangan terdakwa yang menyatakan Peggy ini terlibat. Misalkan gitu ya. Ternyata di dalam pertimbangan ataupun putusan hakim, Peggy dinyatakan DPO dan bagian yang terlibat. Nah ini kenapa? Ini kan kekeliruan hakim berarti. Baik. Kalau ada kekeliruan hakim, tidak perlu ada novum, bisa diajukan peninjauan kembali. Itu jadi dan pertanyaan. Itu jedanya hanya 180 hari sejak putusan dibacakan. Baik, artinya sekarang sudah keluar. Sekarang sudah kadaluarsa, berarti tinggal menunggu ada novum kalau gitu kan. Novum ditemukan. Ini menjadi pertanyaan dari Bang Musa sendiri ya? Iya, pertanyaan saya sendiri. Itu kenapa sampai terjadi begitu? Iya, kenapa tidak ada PK? Oke, baik. Ini menarik. Yang memang tidak bisa dijawab oleh siapapun ya. Iya, Oke, karena memang tidak ada yang bersangkutan. Yang menarik juga hari ini, Bang Muhtar, adalah kalau tidak salah nih, mohon koreksi juga. Tanggal 10 Juni kemarin itu surat penahanan sementara Peggy dari Polda itu sudah habis. Betul. Infonya belum dapat surat, begitu? Gini, penahanan sementara terhadap klien kami itu dimulai sejak tanggal 22 Juni 2024. Kok 22 Mei, saya ulangi. 22 Mei sampai 10 Juni. Baik. Kan itu. Nah, di tanggal 10 Juni ini klien kami diperpanjang penahanannya. Tetapi pada tanggal 10 Juni itu kami sebagai tim kuasa hukum tidak menerima surat pemberitahuan perpanjangan penahanan. Baru tanggal 12 kemarin surat itu baru diterima. Artinya ada jeda
2 hari ya, 2 hari dari tanggal 10, 11, 12. Tapi kalau di bawahnya kan suratnya biasanya ada tanggalnya tuh. Tanggal 10 atau tanggal 12? Tanggal 12 kita terima. Abang terima tanggal 12. Ya, tanggal Tapi 12. kalau di surat itu kan biasanya ada tanggal tanda tangan di atasnya, suka ada tanggal 10 bukan? Nah, kebetulan kan yang pegang Ibu Ketua. Oke. Nah, tapi saya yakin begini Kang, walaupun saya tidak bisa melihat ya. Seperti itu. Saya yakin mereka nulisnya dari tanggal 10 mulainya kan. Karena kalau mohon maaf nih, kalau katakanlah polisi memberikan surat pemberitahuan perpanjangan penahanan Betul. itu, kemudian ditandatangannya tanggal 12, terus tanggal 11 ini Ngapain gitu? apa maksudnya keadilan apa yang dihilangkan dari klien kami? Baik, Ya kan? baik. Orang dihukum tanpa ada dasar hukum kan? Baik, ini- ditahan gitu ya, Baik. ditahan tanpa ada dasar hukum. Ini yang memang perlu diluruskan juga. Ternyata sudah dapat Ya perpanjangan sudah, tanggal 12 ya. Perpanjangan Ya. ya.